Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Tadi sudah kita sampaikan tentang kesempurnaan agama Islam dan beberapa contohnya, diantaranya adalah tentang konsep tauhid, bahwasanya tauhid berdasarkan penelitian para ulama terbagi menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Dan ini ada dalilnya, bukan mengada-ngada. Bahkan ada dalam Al-Quran sebuah ayat tapi mengandung tiga jenis macam tauhid, yaitu dalam surat apa? Maryam. Ya, surat Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Ini tauhid apa? Rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Beribadalah dan sabarlah kamu beribadah kepada Allah. Ini tauhid ibadah uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini adalah tauhid asma was sifat. Jadi satu ayat tapi menghimpun tiga jenis macam tauhid. Surat Maryam ayat 65. Contoh yang kedua tadi yaitu tentang apa? Syarat diterimanya amal ibadah. Yaitu ada dua. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua adalah ittiba, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Walaupun ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, nggak diterima, percuma. Ya, udah pegel, udah ngeluarkan duit, waktu, tapi ternyata nggak diterima. Perumpamaannya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seperti orang yang bepergian tapi mengisi tasnya, kopernya dengan kerikil dan batu-batuan. Hanya memberatkan dan tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Orang kalau bepergian itu tasnya diisi apa? Baju, uang, ya Pak ya, Masya Allah. Uang, alat-alat, ya, sabun mungkin, ya. Dan yang nggak boleh ketinggalan sekarang untuk dibawa HP sama cesesan. Nah, ini kalau pergi-pergi nggak boleh ketinggalan sekarang, ya kan? Nah, tapi kalau ada orang misalkan pergi umroh atau pergi mudik, kopernya, tasnya diisi pasir, kerikil, nggak ada faedahnya, hanya memberatkan. Begitu juga orang-orang yang melakukan ibadah tanpa tuntunan dari Nabi, hanya memberatkan dirinya dan tidak ada faedahnya, ya, tidak bermanfaat baginya. Taib. Yang ketiga, contoh yang ketiga di antara kesempurnaan agama Islam adalah masalah sosial. Ya, bagaimana berhubungan antar sesama manusia. Islam, ma'asyiral muslimin, bukan hanya membahas hubungan antara seorang hamba dengan Allah saja, tentang sholat, puasa, bukan hanya itu saja. Tapi Islam juga membahas tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Dua-duanya dibahas dalam agama Islam. Bahkan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat apa? Ayat tentang hutang piutang, akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ya, hutang piutang, hubungan antara manusia dengan manusia. Itu ayat paling panjang dalam Al-Quran. Bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang zakat, haji, tentang hutang piutang, hubungan antara manusia dengan
manusia. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika ditanya, ya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Jawab Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Jadi amalan apa yang paling banyak memasukkan ke surga? Dua, kata Nabi. Takwa kepada Allah. Ini hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Ini hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi hablum minallah sama hablum minannasnya dua-duanya harus jalan. Jangan sampai kita rajin ibadah tapi sama orang nggak baik. Jangan sampai juga sebaliknya, sama orang baik tapi nggak sholat. Ya. Nah, yang lebih parah lagi, ya, sama orang nggak baik, sama Allah nggak baik juga. Nah, jadi manusia ada 4. Ada yang baik sama Allah SWT, baik sama manusia. Ini orang paling sempurna. Ya, ibadahnya rajin, sama orang juga akhlaknya baik. Yang kedua, orang paling parah. Sama Allah nggak baik, sama orang juga nggak baik. Yang ketiga, ya, sama Allah nggak baik, tapi sama orang baik. Masya Allah ramah ini, tapi nggak sholat. Ya. Yang keempat, ya, dia baik sama Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak baik sama orang. Rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, tapi sama orang nggak baik. Ini hati-hati juga ini. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita, wahai Rasulullah, ada seorang wanita fulana, dia rajin sholat, dia rajin puasa, bukan hanya yang wajib saja, yang sunnah pun dia lakukan wahai Rasul, tapi sayang, dia sering menyakiti apa? Tetangganya. Kalau ngomong nyelekit, pedes omongannya. Ya, apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Kemudian ditanya lagi, wahai Rasulullah, ada fulana, dia rajin puasa, ya, yang wajib-wajib, ya, sholat juga demikian, sedekah juga nggak terlalu istimewa, tapi dia baik sama orang. Kata Nabi, hiya fil jannah. Ini orang di surga. Kenapa? Karena kalau yang pertama dia cuma baik sama Allah, nggak baik sama sesama manusia. Yang kedua, dia bisa menyeimbangkan antara hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Makanya masalah sosial ini masalah yang sangat penting, karena kita nggak bisa lepas dari hubungan dengan orang lain. Ya, kita nggak bisa kemudian hidup seorang diri gitu ya, menyendiri di hutan sendiri, nggak bisa. Kita pasti butuh keluarga, butuh teman, butuh tetangga. Oleh karenanya Islam mengatur, dalam agama Islam ini diatur bagaimana kita interaksi dengan sesama manusia. Bagaimana seorang atasan dengan bawahan. Allah perintahkan untuk merendah, lembut. Allah berfirman, wahfid janahaka lil mu'minin liman ittaba'aka minal mu'minin. Merendahlah kamu wahai Rasulullah kepada orang-orang beriman yang mengikutimu. Jangan sombong. Ini juga bagi para atasan, ya, dia mungkin direktur perusahaan, dia juga misalkan seorang suami terhadap istri dan anaknya. Ini kan berarti atasan sama kepada bawahannya, harus merendah. Jangan mentang-mentang sebagai pemimpin kemudian ya berbuat semenahnya. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Kita dianjurkan untuk berlemah lembut. Pemimpin lembut sama bawahannya, suami lembut sama istrinya, orang tua lembut sama anaknya. Ya, begitu. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik sama
keluarganya. Ya, akhlak yang paling baik itu kalau dibuktikan apa? Dibuktikan manakala kita baik sama keluarga kita. Ini akhlak yang paling baik itu. Kenapa? Kenapa akhlak yang paling baik itu adalah akhlak sama keluarga? Karena akhlak sama keluarga nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa acting, nggak bisa. Watak asli pasti muncul. Ya. Kalau sama orang kita masih bisa acting. Ini pas ketemu di kajian seperti ini ya, majelis ilmu. Apalagi ini katanya baru pertama nih setelah COVID ya. Ya, mungkin udah kangen. Oh, Masya Allah, ramah. Cuma ketemu sebentar. Ya, bisa acting lah. Tapi kalau sama keluarga nggak bisa tuh. Watak asli pasti muncul. Ya, disinilah Rasulullah mengatakan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarga. Makanya jangan sampai kita sama teman baik, ya, sama keluarga nggak baik. Justru yang paling penting adalah sama keluarga. Baik. Demikian juga sebaliknya, bawahan diperintahkan untuk menghormati atasan. Allah perintahkan kepada rakyat misalkan untuk taat kepada para pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu ulama dan umara. Taati. Selama itu bukan maksiat kepada Allah SWT. Anak suruh taat kepada orang tua, istri suruh taat kepada suami. Karena pemimpinnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sehingga Masya Allah luar biasa hubungan dalam agama Islam ini. Yang tua menghormati yang lebih muda, yang menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Masya Allah, indah hubungan ini. Ya, antara suami dengan istri diatur, antara orang tua dengan anak diatur, antara pemimpin dengan bawahannya diatur. Demikian juga sebaliknya. Jadi ini contoh yang ketiga tentang kesempurnaan agama Islam, yaitu masalah apa? Sosial, diatur dalam agama Islam. Ya. Yang keempat di antara contoh kesempurnaan agama Islam adalah masalah ekonomi. Ini juga banyak dibahas oleh para ekonom. Di TV-TV juga dibahas ya, sering bahasnya ekonomi. Seakan-akan Islam nggak pernah bahas masalah ekonomi. Islam itu udah bahas segala sesuatu, termasuk masalah ekonomi. Karena ekonomi itu dibangun di atas dua hal. Ekonomi itu dibangun di atas dua hal. Dua-duanya sudah diatur dalam agama kita. Yang pertama adalah pinter dalam mencari harta. Yang kedua, pinter dalam mengelola harta, memanajemen harta. Jadi kalau kita bicara masalah ekonomi itu kembali kepada dua masalah ini. Dan dua-duanya sudah diatur dalam agama kita. Tentang masalah yang pertama, yaitu masalah pinter dalam mencari harta, alhamdulillah, Islam membuka lebar ya bagi kita dalam mencari harta. Makanya hukum asal pekerjaan, hukum asal profesi itu adalah boleh. Antum mau kerja sebagai pedagang silahkan, mau sebagai petani silahkan, ya, mau jadi pegawai silahkan, mau jadi penjahit silahkan, mau jadi tukang roti silahkan, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya, surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kalau udah selesai Jumatan,
bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rizki. Rasulullah, Allah SWT nggak mengatakan kerjalah dagang, kerjalah bertani, enggak. Carilah rizki. Artinya apa? Silahkan, mau kerja apapun, ya, diberi kebebasan oleh Allah SWT. Oleh karenanya para ulama mengatakan hukum asal masalah dunia adalah boleh. Berbeda dengan masalah apa? Ibadah. Ini kaidah penting nih. Hukum asal masalah dunia adalah boleh, halal, sampai ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau masalah ibadah, hukum asalnya haram sampai ada dalil yang mencontohkannya, mensyariatkannya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Hibban, Nabi bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau untuk urusan dunia kalian, terserah kalian. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau untuk urusan agama, ibadah, maka harus mengikuti saya. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini penting nih supaya kita kadang ada sebagian orang itu kalian tuh dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kalau gitu nggak usah naik mobil, nggak usah naik pesawat, naik onta aja. Ya, onta juga nggak ada di zaman pesawat nggak ada di zaman Nabi. Itu masalah apa? Dunia. Itu bukan bid'ah yang tercela, bukan, karena masalah dunia. Mikrofon seperti ini, ya, ini masalah dunia, bukan masalah ibadah. Jadi harus dibedakan. Kalau masalah-masalah dunia silahkan. Makanya para ulama kita, ya, mereka dalam mencari harta profesinya beda-beda. Para ulama kita itu, masya Allah, luar biasa ya. Mereka punya profesi, bahkan gelarnya itu diambil dari profesi mereka. Ada yang Khalid Al-Hadza, tukang sepatu. Ada Al-Khayyat, penjahit. Ada Al-Habbas, tukang roti. Az-Zayyat, tukang minyak. Itu nempel di namanya itu. Menunjukkan kepada kita apa? Satu, para ulama kita itu kerja, bukan pengacara. Pengangguran banyak acara, luntang lantung nggak jelas, enggak. Para ulama kita bekerja. Yang kedua, bahwa profesi mereka macam-macam, beda-beda. Ya, karena memang hukum asal mencari dunia boleh. Ya, mau profesi ini, mau cari kerja ini dan itu boleh. Selama itu tidak bertentangan dengan agama. Kecuali kalau bertentangan dengan agama nggak boleh. Ya. Misalkan nyari duit dengan cara sebagai tukang sihir atau mbah dukun misalkan. Nah, itu nggak boleh. Atau sebagai pelacur, ya, atau riba dan lain sebagainya. Yang kedua, prinsip yang kedua, ekonomi itu adalah dibangun di atas cerdas dalam mencari, mengelola harta, memanajemen harta. Hal ini pun sudah dibahas dalam agama Islam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang yang beriman, ibadur rahman itu, hamba-hamba yang beriman itu, kalau mereka membelanjakan harta, mereka tidak boros dan tidak pelit, tetapi sedang-sedang. Nggak boros, mentang-mentang habis gajian, habis dapat arisan, langsung dihabisin duitnya semuanya. Besok tinggal gigit jari. Ya, boros nggak boleh. Makanya salah satu kaidah dalam belanja, jadi belanja itu ono kaidahnya juga. Ya, apa? Belanjalah sesuai kebutuhan, jangan belanja sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan, pengennya diborong apa, Pak? Untuk masuk minimarket misalkan, atau Indomaret misalkan, pengennya apa? Ya, pengen ini, pengen itu, pengennya dibeli semuanya. Tapi pertanyaannya, kita butuh apa tidak? Kalau nggak butuh ya nggak usah. Ya, gitu.
Yang kedua adalah jangan juga pelit. Jangan dengan alasan nggak boleh boros, akhirnya apa? Medit pol. Ya, istrinya minta uang belanja, ya, kasih 2.000 tok ya sehari. Ya, harus kita nggak boleh boros. Harus dikasih 2.000. 2.000. Pentol aja cuma dapat sunduknya itu. Nah, jadi apa namanya? Jangan boros, tapi juga jangan terlalu pelit. Sedang-sedang. Ya, sedang-sedang. Dan itu dikembalikan kepada urf. Untuk mengetahui terus sedang-sedang itu ukurannya apa Ustadz? Dikembalikan kepada urf. Urf itu artinya adat. Karena tentu berbeda-beda ya antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu waktu dengan waktu yang lain. Karena dalam masalah pengelolaan harta ini tidak ada aturan nominalnya, nggak ada. Allah cuma memerintahkan kita untuk sedang gitu aja. Tapi nominalnya berapa itu nggak ada ketentuannya. Makanya kaidah fikih para ulama, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Dalam masalah-masalah yang tidak ditentukan oleh syariat dikembalikan kepada urf, adat. Ya, adat orang dulu sama sekarang beda. Zaman orang tua kita dulu 5.000 udah dapat banyak itu, ya kan? Nah, tapi kalau sekarang, nah beda. Kota Jakarta misalkan, ya nggak bisa disamakan dengan desa. Ya, beda-beda. Apalagi sama luar negeri misalkan, beda lagi. Jadi itu berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain, dan ini menunjukkan kehebatan Islam. Ya, kenapa? Karena itu tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, berkembang. Ya, berkembang antara satu waktu dengan yang lainnya. Jadi intinya masalah ekonomi diatur dalam agama Islam. Karena ekonomi dibangun di atas dua hal. Satu, pintar dalam mencari harta. Dua, pintar dalam mengelola harta. Nggak boleh boros, tapi nggak boleh juga pelit. Dan hal yang paling penting ayyuhal ikhwah dalam masalah harta adalah qanaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, ya, kita bersyukur, kita qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Inilah kunci orang kaya. Orang kaya itu tidak dilihat ya dengan nominal harta yang kita punya, tapi seberapa kita mensyukuri, ya, kita menerima jatah rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Warḍa bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah kamu dengan rizki yang telah Allah berikan kepadamu, niscaya kamu menjadi orang paling kaya. Ya, kalaupun misalkan pas-pasan pendapatan kita, tapi kalau kita qanaah, syukur, cukup. Tapi kalau kita ini rakus, tamak kepada dunia ini, berapapun gaji kita nggak akan cukup. Makanya lihat ada sebagian orang itu, masa gajinya gede, tapi si korupsi ya. Kenapa? Karena tamak. Padahal gajinya udah gede, udah besar. Kenapa dia masih kurang aja? Karena tamak kepada dunia. Sifat manusia salah satunya adalah tamak. Kata Nabi, "Lau anna libni Adam wadiyani minadz dzahab labtagha salisa." Andaikan anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Masih kurang terus. Ya, masih kurang terus. Orang nggak ada selesainya kalau ngikuti dunia itu. Dulu belum punya sepeda ontel, bayangin enaknya kalau punya sepeda ontel. Sudah punya sepeda ontel, bayangin enaknya kalau punya sepeda motor. Setelah dikasih sepeda motor, bayangin enaknya kalau punya mobil. Sudah dikasih mobil, pengennya mobil yang lebih mewah. Ya, pengennya pesawat. Setelah punya pesawat, pengennya pabriknya pesawat. Nah,
dan seterusnya, nggak ada selesainya intinya. Makanya ini pertandingan yang nggak ada yang nggak ada garis finishnya, itu adalah pertandingan mengejar dunia. Ya, nah, baik, kita lanjutkan. Di antara contoh kesempurnaan agama Islam juga adalah apa? Politik. Banyak orang berbicara tentang masalah politik, lebih-lebih biasanya ngambilnya dari politik-politik orang-orang kafir. Ya, seakan-akan Islam gak pernah bahas masalah politik. Padahal jika kita cermati, Islam itu bahas segalanya, termasuk masalah apa? Politik, diatur dalam agama Islam. Politik itu adalah bagaimana tata cara mengelola negara ya dengan baik. Dan itu diatur dalam agama Islam, karena politik juga dibangun di atas dua hal. Ada dua macam. Pertama, politik luar negeri, dan yang kedua politik dalam negeri. Politik luar negeri itu kembali kepada dua hal. Ya, pertama adalah mempersiapkan kekuatan dalam menghadapi serangan musuh. Ya, peralatannya, militernya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Surat Al-Anfal ayat 60. Persiapkan kekuatan kalian. Ya, makanya setiap negara punya apa? Militer. Punya ya alat persenjataan yang lengkap sebagai persiapan. Ya. Yang kedua, politik luar negeri itu dibangun di atas persatuan. Nggak ada artinya militer yang kuat, nggak ada artinya ya alat perang yang canggih kalau tidak bersatu. Makanya salah satu pilar Pancasila juga adalah persatuan ya. Salah satu semboyan Indonesia juga adalah bersatu kita teguh, bercerai ya kita untuk ojo dipelesetin, bercerai kita kawin lagi. Nah, jadi ini hal yang paling penting juga. Dua-duanya persiapkan kekuatan. Yang kedua adalah ya, persatuan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Surat Ali Imran ayat 103. Baik. Yang kedua, politik dalam negeri. Ya, kalau tadi politik luar negeri, menghadapi dari luar. Ya. Baik, yang kedua politik dalam negeri. Ini juga diatur dalam agama Islam. Bagaimana cara-cara mewujudkan keamanan, bagaimana tidak terjadi kerusuhan, ya, diatur dalam agama Islam, yaitu dengan menjaga 5 hal pokok. 5 hal pokok. 1, menjaga agama. 2, menjaga nyawa. 3, menjaga akal. 4, menjaga harta. 5, menjaga nasab. Dan itu semuanya ada dalam syariat Islam. Islam menjaga agama. Makanya kita dianjurkan untuk bertauhid, dianjurkan untuk beribadah, dilarang berbuat syirik, berbuat dosa. Ya, orang yang murtad disuruh untuk menghukum. Semuanya dalam rangka untuk menjaga agama. Menjaga nyawa. Makanya Islam melarang kita apa? Pembunuhan. Bahkan orang yang membunuh dengan sengaja dalam agama Islam diapain? Kisos. Kisos itu dibunuh juga. Kalau dia membunuh dengan sengaja, dia dibunuh juga. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Makanya melarang minum khamr, karena itu merusak akal. Ya, merusak akal. Islam menjaga harta. Makanya Islam melarang pencurian. Bahkan orang yang mencuri dalam agama Islam diapain? Dipotong tangannya.
Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah ya telapak tangannya. Yang keempat, Islam menjaga nasab. Makanya Islam melarang zina. Bahkan orang yang berzina dalam agama Islam, kalau dia sudah menikah, dirajam. Kalau dia belum nikah, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Allah berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Perhatikan ya, ayat tentang perzinaan itu yang didahulukan perempuan. Kalau ayat pencurian yang didahulukan laki-laki. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan yang didahulukan laki-laki. Kalau ayat perzinaan, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, cambuklah 100 kali. Yang didahulukan perempuan. Kenapa? Karena kalau pencurian yang banyak melakukan adalah laki-laki. Karena pencurian itu, maling itu butuh mental, keberanian, kecepatan, sehingga digebukin orang, ya kan? Nah, ya kan? Kalau perzinaan yang didahulukan perempuan. Kenapa? Karena biasanya ya, yang pertama menggoda ya adalah wanita. Dengan pakaiannya yang menggoda, ya, dengan dandanannya. Makanya yang didahulukan adalah ya wanita. Kalau wanita untuk mencuri jarang, walaupun ada, ya, tapi jarang. Rata-rata yang mencuri laki-laki. Kalau perempuan mencuri hati ikhwan. Baik. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam agama Islam itu untuk politik dalam negeri diatur juga. Ya, bagaimana menjaga agama, bagaimana menjaga akal, bagaimana menjaga nyawa, menjaga harta, semuanya diatur di dalam agama kita. Ya, luar biasa. Baik. Selanjutnya di antara contoh kesempurnaan agama Islam juga, ya. Baik, di situ ada pembahasan tentang penegakan hukum, ada juga masalah transportasi. Masya Allah, masalah transportasi juga dibahas. Ya, masalah transportasi. Karena ini kan juga kebutuhan manusia. Ya. Dan luar biasanya transportasi modern yang sekarang kita ada di dalamnya, entah itu pesawat, entah itu mobil dan sebagainya, itu sebenarnya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 8, Allah mengatakan, wal khayla wal bighal wal hamir litarkabuha wa zina wa yahluku ma la ta'lamun. Ya, dan khayl, kuda, bighal itu peranakan kuda dan keledai, wal hamir, dan keledai, agar kalian menungganginya dan sebagai perhiasan. Lalu kata Allah, dan Allah akan menciptakan alat transportasi yang belum kalian ketahui sekarang. Jadi di situ disebutkan 2 alat transportasi. Pertama, alat transportasi yang ada pada zaman Nabi, kuda, ya, bighal, keledai. Yang kedua, alat transportasi yang belum ada pada zaman Nabi, tapi Allah kabarkan nanti akan Allah ciptakan. Dan itu terbukti pada zaman kita sekarang. Dan alhamdulillah, kalau kita menelaah hadis-hadis Nabi, menelaah Al-Quran, ternyata sudah diatur bagaimana kita bertransportasi, ya. Kita dianjurkan mengecek kelayakan penggunaan alat transportasi kita. Sebelum pergi dicek dulu mesinnya, remnya, ya, supaya tidak memadorotkan. Jangan sampai nanti remnya blong, nanti malah apa? Nabrak yang di depannya. Kayak beberapa bulan yang lalu ya, di mana itu? Balikpapan apa mana itu ya, Kalimantan. Ya, sehingga banyak yang meninggal dunia. Ya, kemudian juga harus memenuhi syarat-syarat pengemudi. Harus dapat apa? SIM. Ya, dia harus yang berakal. Jangan orang gila kemudian suruh nyetir mobil.
Ya, jangan juga anak-anak yang belum waktunya. Ya, sekarang termasuk kesalahan banyak orang tua ya mempersilahkan anaknya untuk apa? Sepeda motoran, ya, nyetir mobil, padahal belum waktunya. Padahal belum waktunya, sehingga banyak anak-anak yang kemudian apa? Kecelakaan. Ya. Nah, sehingga menyebabkan orang tuanya apa? Menyesal. Di saat sudah tidak berfaedah lagi apa? Penyesalan. Karena penyesalan memang selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Nggak boleh kebut. Itu diatur dalam agama Islam. Suruh pelan-pelan. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, tenang, enggak kebut-kebutan. Karena membahayakan. Harus taat kepada peraturan lalu lintas. Kalau misalkan ada lampu merah, enggak boleh kemudian asal diterabas gitu aja. Enggak boleh. Kita harus taat kepada aturan-aturan pemerintah selama itu bukan maksiat. Dan apakah itu maksiat? Tidak. Selama itu bukan maksiat, maka wajib untuk ditaati. Tapi yang terakhir, contoh yang terakhir adalah kesehatan. Ya, kesehatan. Islam juga, masya Allah, mengatur masalah kesehatan ini. Karena kesehatan itu adalah salah satu nikmat terbesar. Ya. Kata Nabi SAW, nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah sebentar. Coba kalau nggak sehat, nggak bisa ikut kajian. Kalau nggak sehat, nggak bisa sholat berjamaah. Maka kita harus bersyukur ketika Allah memberikan apa? Kesehatan kepada kita. Dan Islam telah mengatur kesehatan, masalah kesehatan ini. Karena kesehatan itu juga kembali kepada dua permasalahan. Pertama, menjaga kesehatan sebelum jatuh sakit. Ini langkah preventif. Itu pun diatur dalam agama Islam. Bagaimana kita senantiasa dianjurkan berzikir kepada Allah, berdoa sama Allah. Menjaga pola makan, menjaga pola tidur, menjaga biar nggak kebanyakan pola, ya, kakek pola yang nggak sehat malah. Nah, kemudian bagaimana mengkonsumsi ya, yang bisa membuat kita sehat, madu, ya, habatus sauda dan sebagainya, menjaga kebersihan, ya kan? Nah, kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan. Itu dianjurkan. Agama Islam ini agama yang mencintai keindahan, kebersihan. Kalau para dokter menganjurkan kita untuk 5M ya. Ya. Nah, apa? Ya ganti ya. 3M. Kebanyakan 5M. Ya. Tape. Atau kebanyakan 3M. 1M aja. Manut. Tape. Yang kedua, kalau para dokter menganjurkan kita cuci tangan, dalam agama Islam kita setiap wudu cuci tangan. Ya, setiap wudu cuci tangan. Bersih. Tape. Yang kedua adalah kesehatan itu adalah setelah kita jatuh sakit. Islam juga menganjurkan kepada kita untuk apa? Berobat. Berobat. Ibadah Allah tadawa. Fa inna Allah lam yanzil da'an illa ansalamahu dawa. Wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan obat penawarnya. Ya. Makanya kita kalau sakit jangan frustasi, putus asa. Harus optimis, harus yakin. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuma manusia kadang belum nyampe ilmunya. Itu aja. Ya, termasuk dalam masalah misalkan ini sekarang apa nih, COVID ya, misalkan yang terbaru apa lagi, Omikron.
Omikron. Ini mboknya kron ini. Nah, bentar lagi Abikron nih, apinya. Nah, intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita pelajari ya dalam syariat Islam bagaimana menghadapi Covid itu, syariat Islam Masya Allah luar biasa. Jauh sebelum para dokter menganjurkan kita, Islam sudah menganjurkan kepada kita. Ya, dalam menghadapi Covid ini bagaimana ada istilah karantina, itu sudah dibahas, cuci tangan, jaga jarak, memakai masker, semuanya sudah diatur dalam agama Islam. Udah ada itu. Udah ada. Jauh sebelum para dokter menganjurkan, semuanya sudah diatur dalam agama kita. Ya, karena ini penting supaya kita semakin yakin, semakin mantap, semakin cinta dengan agama kita yang mulia, yaitu agama Islam. Saya kira itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang kesempurnaan agama Islam. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari semakin meyakinkan kita tentang keindahan agama Islam, ya, tentang kebenaran agama Islam, sehingga kita lebih apa? Mantap, lebih yakin, lebih cinta kepada agama Islam. Ya, semoga Allah mewafatkan kita semuanya di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.